lagi sama gue Jidan yang selalu update dunia politik tapi tetap santai. Dan aku Natania Cinta Putri yang jujur aja kalau dengar kata kabinet langsung mikirnya ke udah bulan. Nah, ini bukan kabinet buat piring ya, tapi kabinet kerja Prabowo yang katanya paling gemuk sepanjang sejarah Indonesia modern. Iya bener banget, tapi pertanyaannya kalau gemuk itu artinya kuat, berarti kabinet itu bakal super kuat dong. Atau malah susah karena kebanyakan makan program. Yuk kita bahas bareng-bareng. Jadi buat yang belum terlalu ngikutin, setelah dilantik, Presiden Prabowo bikin kabinet dengan 49 menteri dan wakil menteri. Banyak banget ya. Iya, bahkan ada yang bilang ini kabinet jumbo. Tujuannya sih biar bidang dapat perhatian penuh dan pertanian, pertahanan, ekonomi, sampai makanan bergizi gratis. Makan gratis tuh aku suka banget sih, tapi ini serius loh, program makan bergizi gratis ini jadi andalan banget di masa awal pemerintahan Prabowo. Betul, katanya ini buat bantu anak-anak sekolah dan ibu hamil biar gizinya terjaga. Tapi program besar kayak gini tuh itu koordinasi yang rapi banget dan itu PR besar buat kabinet sebesar ini. Kebayang nggak sih 49 menteri itu rapat bareng semua? Pasti butuh meja sepanjang tol Trans Jawa. Waduh, benar juga. Tapi di sisi seriusnya, koordinasi jadi tantangan utama. Misalnya, urusan ekonomi aja bisa dipegang beberapa kementerian sekaligus. Kayak investasi, perdagangan, dan industri. Nah, kalau nggak sinkron, bisa-bisa satu kementerian ngerem, yang lain malah ngegas. Ujung-ujungnya program jalan berlipat. Makanya di sini peran presiden sebagai dirijen penting banget. Kalau semua menteri mainin nadanya sendiri-sendiri, lagunya bukan harmoni, tapi malah kayak orkestra lagi-lagian. Oke, sekarang kita ngomongin yang keren-keren deh. Kabinet ini punya beberapa program unggulan. Selain makan gizi gratis, ada juga ketahanan pangan, pertahanan nasional, dan pemerataan bangunan lewat transmigrasi. Yap, bahkan Wamen Transmigrasi pernah bilang di podcast kementerian, kalau transmigrasi itu sekarang bukan cuma mindahin orang, tapi strategi buat ketahanan nasional. Keren sih kalau benar dijalani. Iya, intinya pemerataan biar pembangunan gak cuma di kota besar aja, tapi lagi-lagi kuncinya balik ke satu kata, eksekusi. Betul banget, karena bikin program itu gampang, tapi bikin program jalan, nah itu yang susah. BTW, ada juga loh yang kritik soal kabinet ini. Katanya terlalu banyak akomodasi politik alias bagi-bagi kursi buat partai pendukung. Yang penting, jangan sampai kabinet ini cuma sibuk koordinasi antar partai, tapi lupa koordinasi sama rakyat. Nah itu dia, sekarang publik nunggu bukti, bukan cuma janji. Kalau kerja beneran nyata, pasti rakyat ngeliat kok. Jadi kesimpulannya, kabinet Prabowo ini memang besar banget, tapi kalau bisa kerja kompak, hasilnya juga bisa besar banget. Iya, ibarat tim bola, banyak pemain itu nggak masalah, asal pelatihnya bisa atur strategi dan semua main di posisi yang tepat. Aduh, analogi bola lagi, tapi masuk sih. Intinya, kita berharap kabinet ini bukan cuma gemuk di jumlah, tapi juga berisi dalam hasil. Amin. Oke deh, itu dulu obrolan kita hari ini di podcast Bicara Negeri. Kalau kamu punya pendapat soal kabinet Prabowo, kirim ke kolom komentar ya. Kita bakal bacain di episode berikutnya. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Jangan lupa tetap kritis, tetap optimis, dan jangan lupa makan bergizi gratis kalau udah jalan.